Informatika adalah bidang studi yang mempelajari pengembangan dan penerapan teknologi informasi, sistem komputer, dan perangkat lunak. Istilah informatika sendiri merupakan singkatan dari kata informasi dan otomatisasi. Informatika merupakan suatu mata pelajaran yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan mempermudah serta membantu pekerjaan manusia. Berkaitan dengan informatika, bahwasannya tidak lepas dengan namanya teknologi. Teknologi sangat erat hubungannya dengan pengetahuan informatika. Oleh karenanya, penting sekali mempelajari pengetahuan informatika untuk dasar-dasar agar kita dapat menggunakan teknologi tersebut. Menurut Habibah 2017, teknologi juga merupakan instrumen bagi manusia dalam memenuhi tidak hanya kebutuhan dasarnya yaitu pangan, mobilitas, komunikasi, serta pertahanannya, tetapi juga kebutuhan untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Teknologi sengaja dibuat dan terus dikembangkan oleh manusia guna mempercepat serta mempermudah setiap pekerjaan. Banyak sekali manfaat yang diperankan oleh teknologi. Salah satunya adalah komputer, kamera, dan alat elektronik lainnya. Tokoh pengembang informatika Walter F. Bauer adalah pendiri utama informatika. Ia berasal dari Michigan dan memperoleh gelar PhD dalam matematika dari Universitas Michigan pada tahun 1951. Sementara itu, istilah informatika pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan komputer Jerman Karl Steinbuch pada tahun 1957. Berikut beberapa tokoh lain yang berjasa dalam perkembangan teknologi informasi. 1. Charles Babbage, ilmuwan dan matematikawan Inggris yang merancang mesin atlantik pada tahun 1837. Mesin dianggap sebagai konsep pertama dari komputer modern. 2. Grace Hopper, ilmuwan komputer yang menciptakan bahasa pemrograman COBOL. COBOL merupakan salah satu bahasa pemrograman modern pertama yang ada di dunia. 3. Tim Berners-Lee, orang yang pertama mencetuskan .com dan internet yang kita kenal sekarang, yang menggabungkan konsep hypertext dengan internet yang kemudian melahirkan World Wide Web. 4. Leonard Glenrock, insinyur dan ilmuwan asal Amerika Serikat yang dijuluki Bapak Internet. Ia menemukan teori pertukaran paket pada tahun 1509 dan tahun 1961. Dari mana asal kata informatika? Dalam bahasa Indonesia, istilah informatika diturunkan dari bahasa Perancis informatique, yang dalam bahasa Jerman disebut informatik. Bagaimana sejarah singkat informatika? Sejarah informatika dimulai pada abad ke-20 dengan perkembangan komputer elektronik pertama, seperti ENIAC. Dari sana, ilmuwan dan insinyur terus mengembangkan teknologi komputer hingga mencapai titik di mana kita memiliki komputer pribadi yang kuat di rumah kita sendiri. Masa prasejarah, manusia menyampaikan informasi dengan cara yang sangat primitif, seperti gerakan tangan, dengusan, atau isyarat. Mereka juga mulai memahat gambar dan teks pada dinding gua untuk menggambarkan lingkungannya. Masa sejarah, bangsa Sumeria menjadi yang pertama menggunakan tulisan dan simbol untuk berkomunikasi. Simbol-simbol tersebut memiliki bentuk dan bunyi yang berbeda sehingga dapat dirangkai menjadi kata atau kalimat.
masa modern. Teknologi berkembang sangat pesat. Beberapa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa modern, diantaranya: 1. Temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. 2. Perkembangan komputer elektronik pertama seperti ENIAC. Komputer ini sangat mahal dan besar dengan bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Kapan informatika berkembang? Teknik informatika terus mengalami perkembangan yang dapat sering dengan kemajuan dengan teknologi. Sejak diciptakannya komputer pada tahun 1940-an, pemahaman tentang teknik informatika terus berkembang dan semakin penting dalam dunia kerja. Perkembangan teknologi informatika. Perkembangan informatika merujuk pada evolusi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta ilmu komputer. Perkembangan ini melibatkan peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan komputer, dan aplikasi yang digunakan dalam berbagai bidang. Hasil dari pengembangan informatika. Kemajuan informatika menciptakan lapangan kerja baru dalam pengembangan web, aplikasi, programan, analisis data, dan pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan dari rumah. Pekerjaan non-teknologi juga semakin terbantu oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi dan menjalankan bisnis. Apa saja prinsip informatika? Informatika mencakup prinsip keilmuan perangkat keras dan informasi dan sistem komputasi yang mendapat proses pembangunan tersebut. Tujuan informatika. Tujuan prodi teknik informatika adalah menghasilkan sarjana komputer yang menguasai, mampu mengimplementasikan, serta aktif mengupdate diri dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi informasi dalam bidang rekayasa perangkat lunak, sistem cerdas, dan jaringan. Cakupan bidang informatika meliputi algoritma, pemrograman, perancangan, dan analisis sistem, arsitektur komputer, jaringan komputer, kecerdasan buatan, sistem cerdas, rekayasa perangkat lunak, pengembangan web, pengembangan mobil app, service-based system, dan masih banyak lagi. Kurikulum informatika terdiri atas 8 elemen, yaitu berpikir komputasional (BK), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sistem komputer (SK), jaringan komputer dan internet (JIK), analisis data (AD), algoritma dan pemrograman (AP), dampak sosial informatika (DSI), dan praktika lintas bidang PLB. Informatika mencakup berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi, diantaranya algoritma dan pemrograman, arsitektur komputer, jaringan komputer, kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, pengembangan web, dan pengembangan mobil aplikasi, analisis sistem, serta keamanan informasi. Informatika memiliki banyak dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, dampak positif: 1. Kemudahan berkomunikasi. 2. Kemudahan mengakses informasi. 3. Kemudahan berbelanja online. 4. Kemudahan mengurus keuangan online. 5. Kemudahan berkonsultasi dengan dokter secara virtual. 6. Kemudahan menyebarkan karya. 7. Kemudahan mengetahui budaya luar. 8. Kemudahan mengatur perangkat rumah dan jarak jauh. 9. Meningkatkan
produktivitas dan efisiensi dalam dunia kerja. 10. Membuka peluang bisnis dan investasi baru. Dampak negatif. 1. Maraknya penyebaran hoaks. 2. Maraknya ujaran kebencian di media sosial. 3. Penyebaran konten-konten negatif seperti pornografi, radikalisme, dan penghinaan. 4. Anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya. 5. Anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat. 6. Pelanggaran hak cipta. 7. Kejahatan di internet. 8. Penyebaran virus komputer. 9. Membuat penggunaan relasi dari interaksi sosial secara langsung. Berikut adalah macam-macam komputer. Yang pertama adalah PC atau personal komputer, merupakan sebuah komputer yang penggunaannya secara pribadi. 2. Komputer server. 3. Komputer desktop. 4. Komputer laptop. 5. Jenis komputer hibrid. 6. Superkomputer. 7. Komputer mainframe. Komponen utama komputer adalah hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat dijamah dan dilihat secara fisik. Komponen hardware yang utama diantaranya motherboard, tempat memasang komponen internal komputer, CPU, Central Processing Unit, otak komputer yang berfungsi menjalankan instruksi dan memproses data. RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara data dan pemrograman yang sedang berjalan. Perangkat input-output, perangkat yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer, seperti keyboard, mouse, dan monitor. Sementara berikut adalah beberapa contoh software. 1. Sistem operasi. Contohnya Microsoft Windows, Macintosh Linux, iOS, Chrome, BlackBerry, dan tablet iOS. 2. Perangkat lunak aplikasi. Contohnya Microsoft Office, PowerPoint, Word, Excel, Outlook, Google Chrome, Safari, dan Firefox. 3. Aplikasi bahasa pemrograman. Contohnya JavaScript, PHP, HTML, dan Python. 4. Editing software. Contohnya Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, dan InDesign. 5. Perangkat lunak antivirus. Contohnya Norton Antivirus, Total Protection, dan Windows Defender. 6. Media player. Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memutar file multimedia seperti musik, video, dan gambar. 7. AutoCAD. Perangkat lunak dengan desain berbantuan komputer CAD yang digunakan untuk membuat gambar teknik dan model 2D atau 3D. Software dapat diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya, seperti sistem operasi, software aplikasi, software utilitas, dan software jaringan.
Brainware adalah orang yang menggunakan, mengoperasikan, atau memanfaatkan komputer. Contoh brainware diantaranya 1. Programmer, membuat dan mempersiapkan program untuk mendukung sistem komputer. 2. Operator komputer, mengoperasikan komputer. 3. Teknisi komputer, memperbaiki masalah teknis terkait komputer. 4. Administrator, mengelola server perusahaan untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data. 5. Database administrator, mengelola database perusahaan. 6. Konsultan, memberikan konsultasi terkait teknologi. 7. Spesialis jaringan, mengatasi masalah jaringan yang memengaruhi ketersediaan situs web perusahaan. 8. Pembuat desain grafis, mendesain logo, poster, spanduk, dan lain-lain. 9. Gamers, memainkan game yang merupakan program komputer. 10. Game developer, membuat game menggunakan game engine. 11. Sistem analis, mengawasi kinerja dan performa program atau hardware. 12. Netter, mencari informasi di internet. 13. Petugas entry data, mengelola data komersil perusahaan secara otomatis menggunakan sistem elektronik. Mata kuliah dasar informatika. 1. Pengantar teknologi informasi. 2. Struktur data. 3. Algoritma dan pemrograman. 4. Organisasi komputer. 5. Jaringan komputer. 6. Multimedia. Berikut adalah penjelasannya. 1. Mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengetahuan dasar dari teknologi informasi dan komunikasi. 2. Mata kuliah struktur data. Mata kuliah struktur data merupakan mata kuliah yang membahas tentang cara menyimpan dan mengolah data dalam pemrograman. Struktur data merupakan konsep penting dalam ilmu komputer yang kemungkinan data disimpan dan diatur secara efisien. 3. Mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mata kuliah algoritma dan pemrograman mempelajari konsep dasar algoritma dan pemrograman prosedural serta implementasinya dalam bahasa pemrograman. 4. Mata kuliah organisasi komputer. Mata kuliah organisasi komputer membahas tentang unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen penyusun sistem komputer. 5. Mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer mempelajari tentang cara kerja jaringan komputer, protokol yang digunakan, keamanan, dan pengolahan infrastruktur jaringan. 6. Mata kuliah multimedia. Mata kuliah multimedia mencakup berbagai topik seperti 1. Desain grafis percetakan. 2. Pengembangan multimedia. 3. Pengembangan game. 4. Produksi film dan sinema. 5. Teknik animasi 2D dan 3D. 6. Teknik pengolahan audio dan video. 7. Produk kreatif dan kewirausahaan. 8. Desain media interaktif.
9. Matematika diskrit. 10. Aljabar linear. Jurusan multimedia mempelajari penggunaan komputer untuk menyajikan data dalam bentuk teks, suara, gambar, animasi, dan video. Beberapa tools yang digunakan dalam jurusan multimedia diantaranya Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Freehand. Manfaat jurusan informatika adalah 1. Peluang karir yang menjanjikan di bidang informatika. 2. Pengembangan kemampuan analisis dan logika. 3. Peluang karir yang luas. 4. Inovasi dan kreativitas. 5. Pertumbuhan industri dan teknologi. 6. Keterampilan yang dicari di pasar kerja.